Kekerasan seksual merupakan masalah global. Terjadi di dunia, di mana saja, budaya mana saja, di masyarakat manapun. Data menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 5 perempuan mengalami kekerasan oleh pasangannya selama hidupnya. Lebih jauh lagi, ternyata 1/3 perempuan mengakui bahwa pengalaman seksual pertamanya adalah melalui paksaan. Meskipun sebagian besar penyintas kekerasan seksual adalah perempuan, tetapi ada juga yang dialami pada laki-laki dan anak-anak. Kekerasan seksual oleh karena itu dapat dianggap sebagai masalah global, bukan hanya terkait geografis, tetapi juga lintas usia dan lintas jenis kelamin. Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, termasuk di rumah, di tempat kerja, sekolah, dan komunitas. Dalam beberapa kasus, dimulai dari anak-anak atau remaja. Data global menunjukkan bahwa pemaksaan seksual terjadi pada 9-37% remaja perempuan dan 7-30% remaja laki-laki. Yang dilakukan oleh pelakunya adalah anggota keluarga, guru, teman dekat, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan menurut pelaku sebagian besar 51% dilakukan oleh suami. 11,7% dilakukan oleh orang tua atau mertua, anak atau cucu, dan keluarga dekat lainnya. 19,6% dilakukan oleh tetangganya. 2,5% dilakukan oleh atasan atau majikan. 2,9% dilakukan oleh rekan kerja. Dan sebagian kecil 0,2% dilakukan oleh guru. Di Indonesia, tahun 1999 telah menetapkan Zero Tolerance Policy terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dan ini merupakan modal dasar yang kuat untuk membangun dan mengembangkan pelayanan kekerasan seksual. Ditambah lagi, tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau lebih dikenal dengan UU PKDRT. Kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan populasi. Masalah kesehatannya cukup serius dan banyak, seperti kehamilan tidak dikehendaki, infeksi menular seksual, human immunodeficiency virus atau acquired immunodeficiency syndrome, HIV/AIDS, dan risiko perilaku seksual tidak aman. Misalnya aktivitas seksual usia dini, paparan terhadap pasangan yang lebih matur ataupun lebih dari satu. Dan akibat gangguan mental yang mengikuti suatu kekerasan seksual juga cukup serius. Dan mungkin akan berlangsung sepanjang hidupnya. Sebagai contoh, penyintas kekerasan seksual anak akan lebih cenderung mengalami depresi, penyalahgunaan obat, post-traumatic stress disorder atau PTSD, dan kemungkinan bunuh diri. Data global menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan penyebab utama PTSD yang dialami oleh 33% perempuan dan 21% laki-laki. Jumlah yang cukup fantastis. Secara ringkas, mengapa modul ini penting untuk dipelajari bagi petugas kesehatan? Karena beberapa alasan.
Satu, penyintas kekerasan seksual biasanya sering mencari pertolongan ke layanan kesehatan. Yang kedua, petugas kesehatan harus memiliki kemampuan mengenali adanya kekerasan seksual dan tentunya memberikan respon yang tepat. Tiga, penanganan penyintas kekerasan seksual perlu layanan yang komprehensif dan sensitif gender untuk menangani akibat fisik dan mental yang dialami penyintas. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang layanan yang diperlukan untuk hal ini. Keempat, kita harus menghindari pelayanan yang tidak profesional, sehingga penyintas menjalani pemeriksaan berkali-kali dengan lingkungan yang tidak nyaman, baik untuk mengatasi masalah kesehatannya atau hukum. Di dalam modul ini, peserta akan mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan tentang manajemen kekerasan seksual, penyamaan persepsi dan standar untuk pelayanan kesehatan dan forensik terkait penyintas kekerasan seksual. Dengan mengikuti modul ini, maka diharapkan bahwa seluruh petugas kesehatan di semua tingkat layanan memiliki kesadaran tentang masalah kekerasan seksual. Sehingga diharapkan tentunya angka deteksi terjadinya kekerasan seksual dan penanganan yang baik akan dapat diwujudkan. Modul ini disusun dengan merujuk panduan WHO tahun 2003, yaitu Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence. Selamat mengikuti.